isu etika dalam riset bisnis. Topik ini menekankan bahwa riset bukan hanya tentang metode dan data, tetapi juga tentang nilai moral dan tanggung jawab profesional. Pertama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan business ethics. Etika bisnis adalah penerapan prinsip moral terhadap perilaku manusia dalam konteks pertukaran atau kegiatan ekonomi. Dalam riset, etika berperan sebagai panduan dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peneliti terhadap responden, klien, dan publik. Setiap peneliti pasti akan dihadapkan pada ethical dilemma, yaitu situasi di mana dua pilihan sama-sama memiliki konsekuensi moral. Misalnya, apakah peneliti boleh menyembunyikan sebagian informasi untuk mencegah bias responden? Atau apakah hal itu termasuk bentuk manipulasi? Kemudian, ada dua pendekatan etika yang dijelaskan dalam slide ini. Satu, relativism, yaitu pandangan bahwa standar moral itu relatif terhadap situasi. Artinya, tindakan yang benar dalam satu kondisi bisa dianggap salah dalam kondisi lain. Dua, idealism, yaitu pandangan bahwa moralitas didasarkan pada prinsip universal, seperti Golden Rule, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dalam konteks riset bisnis, kita diingatkan untuk tidak mengorbankan prinsip etika demi hasil yang cepat atau sesuai keinginan klien. Contoh konkret di Indonesia, misalnya survei perilaku konsumen atau studi politik yang dilakukan dengan tujuan memanipulasi opini publik, ini termasuk bentuk pelanggaran etika riset. Selain itu, Zygmunt menekankan bahwa dalam riset selalu ada tiga pihak utama yang terlibat dan memiliki hak serta kewajiban etis. Saat peneliti, doers, harus menjaga objektivitas, integritas, dan kerahasiaan data. Doyen atau sponsor risers harus menggunakan hasil riset secara bertanggung jawab, bukan untuk menyesatkan publik. Tiga responden subjects berhak atas perlakuan yang adil, privasi, dan perlindungan dari potensi bahaya. Jadi intinya adalah, open quote, riset yang etis bukan hanya menghasilkan data yang benar, tetapi juga dilakukan dengan cara yang benar. Close quote. Etika dalam riset bisnis memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, tidak merugikan pihak manapun, dan tetap menghormati martabat manusia sebagai subjek penelitian. Relativism. Ini adalah pandangan bahwa tidak ada standar moral yang bersifat mutlak. Seseorang yang berpikir secara relativistik akan menilai tindakan berdasarkan situasi dan konteks, bukan pada prinsip moral universal. Dengan kata lain, sesuatu bisa dianggap benar dalam satu keadaan, tapi bisa dianggap salah dalam keadaan lain. Dalam riset bisnis, pemikiran seperti ini sering muncul ketika peneliti dihadapkan pada dilema etika. Misalnya, menyembunyikan sebagian informasi dari responden untuk menghindari bias jawaban. Apakah itu salah? Relativisme akan menjawab, tergantung situasinya. Kedua, idealisme. Berbeda dari relativisme, idealisme berpegang pada prinsip moral yang tetap, bahwa ada nilai-nilai universal yang harus dihormati, apapun situasinya. Contohnya, prinsip Golden Rule, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Seorang peneliti yang idealis akan menolak segala bentuk manipulasi data, bahkan jika klien atau atasan menekan untuk mengubah hasil riset. Dalam praktik riset di Indonesia, kedua pandangan ini seringkali bertemu. Misalnya, saat perusahaan ingin melakukan survei pelanggan tanpa menyebut identitas perusahaan untuk menghindari bias, itu bisa dibenarkan secara relativistik. Tapi dari sisi idealis, seharusnya responden tetap diberitahu siapa pihak yang melakukan survei. Jadi pelajarannya adalah, open quote, etika riset bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga bagaimana kita menyimbangkan antara fleksibilitas situasional dan prinsip moral universal, close quote. Sebagai peneliti, kita perlu memahami kapan harus bersikap idealis dan kapan boleh mempertimbangkan konteks secara realistis, tanpa mengorbankan integritas riset. Sekarang kita masuk ke bagian penting dalam etika riset, yaitu General Rights and Obligations of Concerned Parties, atau hak dan kewajiban umum dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Setiap pihak yang terlibat dalam riset, baik peneliti, klien, maupun responden,
memiliki hak dan kewajiban etis yang harus dihormati agar riset berjalan secara profesional dan bertanggung jawab. Menurut Zygmunt, ada 3 kelompok utama dalam hubungan etika riset ini. 1. The doers, yaitu mereka yang melakukan penelitian, seperti peneliti, enumerator, atau tim analis data. 2. The users, pihak yang memesan atau menggunakan hasil riset, seperti klien, sponsor, atau manajemen perusahaan. 3. The respondents, yaitu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sumber data atau subjek penelitian. Masing-masing pihak bisa menghadapi dilema etika yang berbeda. Peneliti memiliki kewajiban untuk menjaga objektivitas, integritas, dan kerahasiaan data. Mereka tidak boleh memanipulasi hasil riset demi kepentingan tertentu. Klien atau sponsor riset memiliki kewajiban untuk menggunakan hasil riset secara jujur dan tidak menyelewengkannya untuk menipu publik. Mereka juga harus menghargai independensi peneliti. Responden memiliki hak untuk dilindungi. Mereka berhak diberi informasi yang jelas, menjaga privasi, dan dilindungi dari risiko fisik maupun psikologis. Sebagai contoh di Indonesia, ketika lembaga riset melakukan survei anak-anak terkait iklan makanan, mereka harus memastikan izin dari orang tua telah diperoleh, dan anak-anak memahami bahwa mereka sedang menjadi responden riset, bukan sedang bermain permainan promosi. Tanpa etika ini, riset bisa berubah menjadi bentuk eksploitasi. Intinya, setiap pihak memiliki tanggung jawab moral yang saling terkait. Open quote, riset yang etis bukan hanya tentang menemukan kebenaran, tetapi juga tentang menghormati hak semua pihak yang membantu kita menemukan kebenaran itu. Pada eksibit 5.7 ini, kita melihat bagaimana hak dan kewajiban 3 pihak utama dalam riset saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Diagram ini membantu kita memahami bahwa etika riset bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang hubungan timbal balik yang harus dijaga antara peneliti, klien atau sponsor riset, dan responden penelitian. Mari kita bahas satu persatu. 1. Peneliti, the doers. Peneliti memiliki kewajiban untuk menjalankan riset dengan integritas, menjaga objektivitas, dan melindungi kerahasiaan data. Sebaliknya, peneliti memiliki hak untuk mendapatkan dukungan profesional dari klien, seperti kejelasan tujuan riset, akses ke data yang diperlukan, dan kompensasi yang adil. Klien atau sponsor, the users. Klien memiliki hak untuk menerima hasil riset yang akurat, lengkap, dan jujur. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak menekan peneliti agar mengubah hasil, serta tidak menggunakan hasil riset untuk menyesatkan publik. Misalnya, dalam survei pasar, klien tidak boleh mengutip hasil sebagian untuk kepentingan promosi yang menyesatkan. 3. Responden. Responden memiliki hak yang paling mendasar, hak untuk diberi informasi, informed consent, hak atas privasi, dan hak untuk dilindungi dari bahaya fisik atau psikologis. Namun mereka juga memiliki kewajiban moral untuk memberikan jawaban yang jujur, karena integritas data sangat tergantung pada kejujuran responden. Dalam konteks riset di Indonesia, misalnya survei kepuasan pelanggan oleh lembaga seperti Markplus Insight atau Jackpot, hubungan 3 pihak ini sangat penting. Jika peneliti memaksa responden tanpa izin, atau klien menggunakan hasil survei untuk manipulasi promosi, maka kepercayaan publik terhadap riset akan hilang. Jadi, eksibit 57 ini menggambarkan bahwa riset yang etis adalah hasil dari 3 arah kepercayaan. Peneliti menghormati responden, responden jujur kepada peneliti, klien menghormati hasil riset sebagaimana adanya. Open quote, tanpa kepercayaan dan tanggung jawab timbal balik ini, riset kehilangan makna dan kredibilitasnya. Pada slide ini, kita membahas lebih dalam tentang hak dan kewajiban partisipan riset. Inilah bagian yang paling sensitif dalam etika riset karena menyangkut langsung manusia sebagai subjek penelitian. Pertama, mari kita pahami hak-hak utama responden. 1. Hak untuk diberi informasi, be informed. Responden berhak tahu siapa yang melakukan penelitian, untuk tujuan apa, dan bagaimana data mereka akan digunakan. Ini diwujudkan melalui proses informed consent, yaitu persetujuan sadar, di mana responden memahami dan setuju untuk berpartisipasi. Misalnya, sebelum mengisi survei pelanggan, mereka harus diberitahu bahwa jawaban mereka digunakan untuk peningkatan layanan, bukan untuk promosi. 2. Hak atas privasi, right to privacy. Data pribadi responden harus dijaga kerahasiaannya. Dalam riset digital atau daring,
Peneliti wajib memastikan bahwa informasi sensitif, seperti identitas, nomor kontak, atau alamat email, tidak disebarluaskan tanpa izin. Hak untuk dilindungi dari bahaya, baik bahaya fisik maupun psikologis. Misalnya, dalam wawancara tentang topik sensitif seperti kehilangan pekerjaan atau trauma, peneliti harus memastikan responden tidak merasa tertekan atau dipaksa mengingat pengalaman yang menyakitkan. Selain hak, responden juga memiliki kewajiban moral, yaitu memberikan jawaban dengan jujur. Integritas data sangat bergantung pada kejujuran mereka dalam memberikan respons. Di banyak lembaga riset besar, termasuk universitas dan perusahaan di Indonesia, setiap proyek riset manusia harus melewati komite etik atau Human Subjects Review Committee. Tujuannya adalah meninjau desain penelitian agar tidak membahayakan atau melanggar hak responden. Sebagai contoh, jika sebuah riset dilakukan terhadap anak-anak, peneliti harus memperoleh izin tertulis dari orang tua atau wali. Ini sangat penting karena anak-anak seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang dijadikan subjek penelitian, terutama dalam riset digital seperti permainan daring yang diam-diam mengumpulkan data perilaku mereka. Jadi, pesan utama dari slide ini adalah open quote, riset yang menghargai manusia sebagai responden bukan hanya etis, tetapi juga menghasilkan data yang lebih valid dan dapat dipercaya. Close quote. Karena kepercayaan adalah fondasi antara peneliti dan responden. Tanpa kepercayaan, tidak ada data yang benar-benar bermakna. 6. Deception in Research Designs and the Right to be Informed, berdasarkan isi dari Business Research Methods NEN-E, Zygmunt et al. Slide ini membahas topik yang sering menjadi perdebatan etis dalam riset, yaitu Deception in Research Designs and the Right to be Informed, atau penggunaan penipuan dalam desain riset dan hak responden untuk mengetahui kebenaran sebenarnya. Dalam beberapa jenis penelitian, terutama eksperimen perilaku atau pemasaran, peneliti kadang menggunakan elemen deception atau penyamaran informasi sementara agar responden tidak bereaksi secara bias. Contohnya, peneliti bisa mengatakan bahwa mereka sedang menguji preferensi rasa es krim, padahal sebenarnya mereka meneliti efek warna kemasan terhadap keputusan pembelian. Tujuannya bukan untuk menipu, tapi untuk memastikan hasil yang lebih alami dan objektif. Namun, penggunaan deception seperti ini harus sangat hati-hati dan hanya boleh dilakukan jika tidak ada alternatif lain. Menurut Pedoman Etika Riset Internasional dan juga diterapkan dalam universitas di Indonesia, deception hanya boleh digunakan bila 1. Tidak menimbulkan bahaya fisik atau psikologis. 2. Informasi yang disembunyikan tidak melanggar privasi responden. Dan 3. Setelah penelitian selesai, responden diberi penjelasan penuh melalui proses debriefing. Nah, debriefing adalah bagian penting dari hak responden untuk tahu kebenaran setelah riset selesai. Dalam sesi debriefing, peneliti menjelaskan tujuan sebenarnya dari riset, mengungkap informasi yang sempat disembunyikan, dan memberi kesempatan bagi responden untuk bertanya atau menarik persetujuannya jika merasa tidak nyaman. Sebagai contoh, dalam penelitian perilaku konsumen di mal atau restoran, responden mungkin tidak diberitahu bahwa mereka sedang diamati saat memilih produk tertentu. Namun setelah selesai, mereka diberi penjelasan lengkap dan diminta izin apakah datanya boleh tetap digunakan. Ini adalah bentuk etik deception yang dapat diterima. Sebaliknya, jika deception digunakan untuk memanipulasi opini, menyesatkan publik, atau merugikan responden, maka itu jelas pelanggaran etika. Hal ini juga berlaku dalam riset daring, online research, di mana beberapa situs secara tidak etis mengumpulkan data pengguna tanpa izin dengan dalih survei. Jadi, pelajaran dari slide ini, open quote, peneliti boleh menyembunyikan sebagian informasi untuk tujuan ilmiah, tetapi tidak pernah boleh menyembunyikan kebenaran moral. Hak responden untuk tahu tetap harus dihormati, baik sebelum maupun setelah riset dilakukan. Crazy Good Have Fun Play Games dari merek Pop-Tarts. Kasus ini digunakan untuk menunjukkan risiko etis dalam riset dan pemasaran online yang menargetkan anak-anak. Pop-Tarts, produk sarapan manis dari Kellogg's, meluncurkan situs poptartsworld.com yang menampilkan berbagai permainan interaktif dan aktivitas digital seru untuk anak-anak. Dalam permainan itu, anak-anak bisa membuat avatar, bermain game, bahkan memasukkan foto mereka sendiri ke dalam kotak Pop-Tarts virtual.
Sekilas ini terlihat menyenangkan, tetapi masalahnya adalah banyak anak-anak tidak sadar bahwa mereka sedang menjadi bagian dari kampanye pemasaran dan riset perilaku digital. Disinilah isu etika muncul. Anak-anak adalah kelompok yang rentan secara kognitif. Mereka belum mampu membedakan antara hiburan, promosi, dan riset. Ketika perusahaan menggunakan aktivitas seperti permainan online untuk mengumpulkan data tentang preferensi atau kebiasaan anak-anak tanpa izin orang tua, hal itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi dan prinsip informed consent. Dalam konteks Indonesia, hal serupa juga bisa terjadi. Banyak aplikasi atau situs permainan daring yang mengarahkan anak-anak untuk klik iklan, ikuti kuis, atau isi survei kecil dengan imbalan hadiah digital. Padahal data mereka sedang dikumpulkan untuk riset pasar. Contoh yang sering dikritik oleh pengamat privasi adalah aplikasi anak-anak yang meminta akses lokasi atau data kamera tanpa menjelaskan alasannya secara transparan. Oleh karena itu, dalam etika riset modern, terutama riset digital, anak-anak dan remaja dianggap sebagai protected population atau kelompok yang harus mendapat perlindungan khusus. Artinya, peneliti wajib mendapatkan izin dari orang tua atau wali, harus menyediakan penjelasan sederhana yang mudah dipahami anak, dan tidak boleh menggunakan teknik manipulatif yang mengeksploitasi rasa ingin tahu mereka. Jadi, pesan utama dari slide ini adalah, open quote, keseruan dalam riset dan pemasaran digital tidak boleh mengorbankan etika, terutama ketika melibatkan anak-anak. Close quote. Sebagai peneliti dan praktisi bisnis, kita harus selalu menyeimbangkan kreativitas dengan tanggung jawab sosial. Karena dalam riset yang baik, manusia bukan sekadar data, melainkan pihak yang harus dilindungi. Protection from harm, atau perlindungan responden dari bahaya. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada hasil riset yang sebanding nilainya dengan risiko membahayakan manusia. Artinya, setiap desain penelitian harus memastikan bahwa partisipan tidak mengalami cedera fisik, tekanan psikologis, rasa malu, maupun kerugian sosial atau ekonomi akibat keterlibatannya dalam riset. Untuk membantu peneliti memastikan hal itu, Zygmunt memberikan 3 pertanyaan etis penting yang harus selalu diajukan sebelum riset dilakukan. Apakah responden sudah memberikan persetujuan untuk ikut serta? Tidak ada partisipasi yang boleh dipaksakan. Responden harus memahami tujuan riset, apa yang diminta dari mereka, dan hak mereka untuk berhenti kapanpun. 2. Apakah responden akan mengalami trauma fisik atau psikologis selama riset? Misalnya, penelitian tentang topik sensitif seperti kehilangan pekerjaan, pelecehan, atau bencana bisa memunculkan stres emosional. Dalam kasus seperti ini, peneliti wajib menyiapkan dukungan psikologis atau opsi untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu. 3. Apakah responden bisa dengan mudah dikembalikan ke kondisi semula setelah riset selesai? Ini penting untuk menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Jangan sampai penelitian meninggalkan efek jangka panjang seperti rasa malu, marah, atau tidak percaya terhadap lembaga penelitian. Selain itu, semua penelitian yang melibatkan manusia sebaiknya melalui proses peninjauan etik oleh komite khusus yang sering disebut Human Subjects Review Committee, atau di Indonesia dikenal sebagai Komisi Etik Penelitian. Komite ini berfungsi menilai apakah desain riset sudah aman bagi responden dan sesuai dengan pedoman etika nasional maupun internasional. Contohnya, di universitas-universitas Indonesia seperti Universitas Indonesia atau Universitas Gadjah Mada, semua penelitian mahasiswa yang melibatkan manusia wajib mendapatkan ethical clearance sebelum data dikumpulkan. Dalam konteks riset bisnis, perlindungan ini tidak hanya berlaku untuk eksperimen atau wawancara langsung, tetapi juga untuk riset daring, online research. Misalnya, ketika perusahaan mengumpulkan data pelanggan melalui survei digital, mereka harus memastikan sistemnya aman, anonim, dan tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan data. Jadi, pesan utama dari slide ini adalah, open quote, etika riset bukan hanya soal kejujuran ilmiah, tetapi juga soal tanggung jawab kemanusiaan. Close quote, menjaga keselamatan dan kenyamanan responden adalah prioritas tertinggi, karena tanpa rasa aman, tidak akan ada partisipasi sukarela yang jujur, dan tanpa kejujuran, tidak ada riset yang valid.
Sekarang kita membahas rights and obligations of the researcher, yaitu hak dan kewajiban peneliti dalam melaksanakan riset bisnis. Bagian ini sangat penting karena menyangkut integritas profesi peneliti dan bagaimana peneliti menjaga kepercayaan publik terhadap hasil risetnya. Sebagai seorang peneliti, ada hak-hak profesional yang perlu dihormati, tetapi juga kewajiban moral yang harus dijalankan secara konsisten. Mari kita mulai dari kewajiban utama peneliti menurut Zygmunt dan Babin. 1. Memahami bahwa tujuan utama riset adalah untuk memperoleh kebenaran ilmiah. The purpose of research is research. Artinya, riset tidak boleh dilakukan semata-mata untuk membenarkan pendapat, mendukung kepentingan politik, atau sekadar memenuhi permintaan sponsor. 2. Menjaga objektivitas dan kejujuran ilmiah. Peneliti harus melaporkan data sebagaimana adanya, tanpa memanipulasi hasil, mengubah grafik, atau menyingkirkan data yang tidak sesuai harapan. Contohnya, jika survei menunjukkan 40% pelanggan tidak puas terhadap layanan, data itu harus tetap dilaporkan apa adanya, bukan diubah menjadi 60% puas agar terlihat baik. 3. Tidak menyesatkan atau memalsukan hasil penelitian. Termasuk di dalamnya, tidak mengubah desain penelitian setelah melihat hasil awal, post hoc adjustment, dan tidak menggunakan statistik untuk memperindah temuan. Melindungi kerahasiaan subjek dan klien. Data responden dan informasi bisnis klien harus dijaga dengan sangat hati-hati. Dalam riset bisnis, seringkali peneliti memiliki akses ke data sensitif seperti strategi pemasaran, data pelanggan, atau laporan keuangan. Membocorkan informasi ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran hukum. 5. Melaporkan kesalahan dan keterbatasan penelitian secara jujur. Tidak ada riset yang sempurna. Peneliti harus berani mengakui kelemahan desain, keterbatasan sampel, atau potensi bias dalam interpretasi hasil. Ini menunjukkan profesionalisme dan transparansi. Selain kewajiban, peneliti juga memiliki hak, yaitu hak untuk mendapatkan dukungan penuh dari klien dan lembaga tempatnya bekerja, akses terhadap data yang diperlukan, dan kebebasan akademik dalam menyampaikan hasil yang sesuai dengan temuan ilmiah. Dalam konteks Indonesia, etika ini juga diatur oleh Kode Etik Penelitian Nasional, misalnya oleh LIPI dan BRIN, serta oleh Komisi Etik Penelitian di setiap universitas. Seorang peneliti yang mematuhi etika tidak hanya menjaga reputasi dirinya, tetapi juga meningkatkan kredibilitas lembaganya. Jadi, pesan penting dari slide ini adalah, open quote, integritas peneliti adalah benteng terakhir antara ilmu pengetahuan dan kepentingan, close quote. Tanpa integritas, riset bisa berubah menjadi propaganda. Dengan integritas, riset menjadi sumber kebenaran yang membantu masyarakat dan bisnis berkembang secara berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke topik yang agak sensitif namun sangat relevan, yaitu research that isn't research, atau penelitian yang sebenarnya bukan penelitian. Bagian ini membahas fenomena ketika istilah riset digunakan secara salah untuk menutupi agenda non-ilmiah, seperti promosi, politik, atau manipulasi opini publik. Zygmunt menyebut bahwa riset semu, pseudo-research, adalah segala bentuk kegiatan yang mengaku sebagai penelitian tetapi tidak mengikuti prinsip ilmiah dan etika penelitian. Ada dua bentuk umum yang sering muncul. 1. Advocacy research. Penelitian yang dirancang untuk mendukung posisi atau kepentingan tertentu, bukan untuk menemukan kebenaran. Dalam penelitian jenis ini, data dikumpulkan dengan cara yang bias agar hasilnya sesuai dengan agenda pihak tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan kosmetik membiayai riset yang membuktikan produknya paling aman, tetapi hanya menguji dibandingkan dua pesaing kecil, bukan merek utama. Hasilnya tentu tampak bagus, tapi tidak valid secara ilmiah. 2. Push polls, bentuk riset palsu yang sering digunakan dalam politik. Push poll bukan mengumpulkan data, tapi untuk mempengaruhi opini responden. Contohnya survei telepon yang bertanya, apakah Anda masih akan memilih calon X jika tahu dia pernah terlibat kasus korupsi? Padahal tujuannya bukan riset, melainkan menyebarkan isu negatif. Ini jelas pelanggaran etika, karena memanipulasi publik dengan kedok penelitian. Dalam konteks Indonesia, praktik seperti ini juga bisa ditemukan. Misalnya, riset konsumen yang sebenarnya adalah kampanye terselubung, seperti kuis online yang meminta data pribadi tetapi digunakan untuk promosi agresif, atau lembaga survei politik yang hasilnya selalu memenangkan pihak yang menjadi sponsornya, tanpa transparansi metodologi.
Riset semacam ini berbahaya karena merusak kepercayaan publik terhadap penelitian yang benar. Masyarakat jadi sulit membedakan mana riset ilmiah yang objektif dan mana riset pesanan. Padahal kredibilitas ilmiah dibangun atas dasar kejujuran, bukan kepentingan. Jadi pesan utama dari slide ini adalah open quote. Riset yang benar mencari kebenaran. Riset palsu mencari pembenaran. Close quote. Sebagai akademisi dan profesional, kita harus bisa membedakan keduanya. Riset sejati harus transparan, berbasis data, terbuka terhadap kritik, dan dilakukan dengan niat ilmiah, bukan untuk kepentingan politik, ekonomi, atau citra pribadi. Slide ini mengajak kita untuk merefleksikan pertanyaan yang sangat mendasar dalam riset bisnis. Is it right or is it wrong? Apakah tindakan kita dalam penelitian benar atau salah? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya seringkali kompleks. Dalam dunia nyata, peneliti sering dihadapkan pada situasi abu-abu di mana keputusan etis tidak selalu jelas. Contohnya, apakah boleh menyembunyikan tujuan penelitian agar responden menjawab lebih jujur? Atau apakah boleh menerima dana riset dari perusahaan yang mungkin memiliki kepentingan terhadap hasilnya? Zygmunt mengingatkan bahwa tidak ada panduan etika yang bisa mencakup semua situasi. Oleh karena itu, peneliti harus mengandalkan penilaian moral judgment, kemampuan untuk menimbang mana tindakan yang sesuai dengan nilai kebenaran ilmiah dan tanggung jawab sosial. Dalam riset bisnis, ukuran kebenaran tidak hanya dinilai dari akurasi data, tetapi juga dari cara data itu diperoleh dan digunakan. Misalnya, data yang dikumpulkan secara ilegal atau tanpa izin tetap dianggap salah, meskipun hasil analisisnya benar secara statistik. Begitu juga riset yang disponsori oleh perusahaan besar, tapi menyembunyikan temuan negatif tentang dampak produknya. Secara moral, itu salah, karena menipu publik. Kita bisa mengingat prinsip sederhana yang berlaku universal. Open quote, do no harm, jangan merugikan siapapun. Riset yang etis selalu berupaya melindungi semua pihak, responden, klien, dan masyarakat luas. Close quote. Dalam konteks Indonesia, dilema ini juga sering terjadi. Contohnya, ketika lembaga survei dihadapkan pada tekanan politik untuk menyesuaikan hasil, atau ketika peneliti muda tergoda memanipulasi data agar hasilnya signifikan demi publikasi jurnal. Dalam situasi seperti itu, pertanyaannya kembali ke hati nurani. Apakah tindakan ini benar? Apakah kita masih jujur terhadap ilmu pengetahuan? Jadi, pesan dari slide ini adalah, open quote, etika riset bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi tentang karakter dan integritas pribadi peneliti. Close quote. Karena pada akhirnya keputusan etis bukan hanya diuji oleh orang lain, tetapi oleh hati nurani kita sendiri. Sekarang, kita membahas isu penting yang sering muncul di dunia riset profesional, yaitu the researcher and conflicts of interest, atau konflik kepentingan dalam penelitian. Konflik kepentingan terjadi ketika peneliti memiliki kepentingan pribadi, profesional, atau finansial yang dapat memengaruhi objektivitasnya dalam melakukan riset. Zygmunt mencontohkan situasi klasik. Open quote. Ketika seorang peneliti bekerja atau menerima proyek dari dua perusahaan yang saling bersaing. Misalnya, seorang konsultan riset melakukan survei kepuasan pelanggan untuk Telkomsel, tetapi di waktu yang sama juga menjadi konsultan Excel Axiata. Walaupun secara profesional mungkin bisa menjaga kerahasiaan, secara etika hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang serius. Close quote. Masalah ini bukan hanya tentang uang atau kontrak, tetapi juga tentang kepercayaan dan integritas ilmiah. Begitu klien merasa bahwa hasil penelitian mungkin dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau kepentingan ganda, maka kredibilitas riset langsung diragukan. Dalam konteks akademik dan bisnis di Indonesia, konflik kepentingan juga bisa muncul dalam bentuk lain. Dosen yang melakukan riset dengan pendanaan perusahaan tempat ia juga menjadi konsultan, peneliti lembaga survei yang sekaligus menjadi tim kampanye politik, atau peneliti yang menulis laporan CSR sambil menerima honor dari perusahaan yang sedang dievaluasinya. Untuk mencegah hal ini, ada beberapa prinsip etika yang wajib dipegang oleh setiap peneliti. 1. Transparansi. Selalu ungkapkan kepada pihak terkait jika ada potensi konflik sebelum riset dimulai. 2. Pemilihan proyek secara selektif.
Jangan menerima proyek yang bisa menimbulkan kecurigaan atau benturan kepentingan. 3. Pemisahan peran profesional. Jika bekerja untuk dua pihak berbeda, pastikan tidak ada pertukaran data, informasi, atau hasil yang bersifat rahasia. 4. Integritas dalam pelaporan. Laporkan hasil apa adanya, meskipun hasil itu tidak menguntungkan salah satu pihak. Beberapa lembaga riset internasional bahkan mewajibkan peneliti menandatangani Conflict of Interest Disclosure Form sebelum proyek dimulai. Di Indonesia, praktik ini mulai diterapkan oleh lembaga seperti BIN dan berbagai universitas ketika peneliti menerima hibah dari sumber eksternal. Kesimpulannya, konflik kepentingan tidak selalu bisa dihindari, tapi harus selalu diakui dan dikelola secara terbuka. Open quote, integritas peneliti bukan diukur dari berapa banyak proyek yang ia pegang, tetapi dari sejauh mana ia bisa tetap jujur di antara berbagai kepentingan. Slide ini membahas salah satu topik paling penting dan relevan di era digital, yaitu privacy rights of research participants, hak privasi para partisipan riset. Isu ini semakin kompleks karena kini sebagian besar penelitian melibatkan data digital, baik dari survei online, e-commerce, media sosial, maupun perangkat mobile. Menurut Zygmunt, prinsip dasar dari hak privasi adalah bahwa setiap individu berhak untuk menentukan bagaimana informasi pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Dengan kata lain, data pribadi bukan milik peneliti atau perusahaan, tetapi milik individu yang memberikannya. Namun, dalam praktiknya, banyak riset bisnis melibatkan pengumpulan data tanpa interaksi langsung, misalnya melalui cookies, tracking pixels, atau analisis perilaku pengguna situs web. Hal ini menimbulkan dilema etis. Bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan data untuk riset dengan hak individu atas privasi? Beberapa prinsip etika utama yang perlu diterapkan adalah 1. Keterbukaan prinsip. Peneliti harus memberitahu responden tentang jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penggunaannya. Contohnya, survei online harus menjelaskan apakah data akan digunakan hanya untuk analisis statistik atau juga untuk tujuan pemasaran. 2. Izin eksplisit. Tidak boleh ada pengumpulan data tanpa izin yang jelas, terutama data sensitif seperti lokasi, riwayat pembelian, atau preferensi pribadi. Di Indonesia, prinsip ini sudah diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, UU 27/2022. 3. Anonimitas dan kerahasiaan, and confidentiality. Identitas itu harus disembunyikan dalam laporan riset, kecuali mereka memberikan persetujuan tertulis untuk disebutkan. Dalam riset daring, peneliti harus memastikan bahwa data tidak bisa dikaitkan kembali dengan individu tertentu. 4. Larangan penyalahgunaan data. Peneliti tidak boleh menjual atau memberikan akses data responden kepada pihak ketiga tanpa izin. Misalnya, perusahaan riset yang mengumpulkan data konsumen tidak boleh membagikannya ke perusahaan lain untuk tujuan komersial. Zygmunt menegaskan bahwa bahkan di dunia digital, hak privasi tetap berlaku. Beberapa peneliti berargumen bahwa mereka tidak perlu tahu siapa pengguna situs, tetapi mereka tetap ingin memahami demografi atau pola perilaku dari profil anonim. Itu sah dilakukan, selama tidak ada pelanggaran privasi atau pengungkapan identitas pribadi tanpa izin. Contoh di Indonesia, riset perilaku Shopee. Data bisa digunakan untuk menganalisis tren belanja, tetapi tidak boleh diolah sedemikian rupa hingga bisa mengidentifikasi pengguna tertentu. Jadi, pesan utama dari slide ini adalah open quote. Di era big data, menjaga privasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral. Close quote. Kepercayaan publik terhadap riset tergantung pada sejauh mana kita menghormati hak privasi setiap partisipan. Pada slide ini kita beralih dari peneliti ke pihak lainnya yang juga sangat berperan dalam etika riset, yaitu klien atau sponsor penelitian, disebut juga the user. Judulnya adalah Rights and Obligations of the Sponsor, yang membahas tanggung jawab moral dan profesional pihak yang membiayai serta menggunakan hasil penelitian. Dalam hubungan antara peneliti dan klien, selalu ada potensi dilema etika dua arah. Peneliti berkewajiban memberikan hasil yang objektif, sementara klien berkewajiban menggunakan hasil itu secara etis dan tidak menyelewengkannya. Zygmunt menjelaskan beberapa isu utama dalam hubungan klien peneliti. 1. Perilaku etis antara pembeli dan penyedia riset.
ethical behavior between buyer and seller. Klien harus jujur dalam menjelaskan tujuan riset dan tidak menipu peneliti. Misalnya, jangan menyembunyikan fakta bahwa riset akan digunakan untuk menyerang pesaing atau membentuk opini publik tertentu. Di sisi lain, peneliti juga harus terbuka tentang metodologi, biaya, dan batasan riset. 2. Hubungan terbuka dengan penyedia riset, open relationship with research suppliers. Klien sebaiknya tidak menggunakan informasi rahasia dari satu lembaga riset untuk menekan harga atau mencuri metode dari lembaga lain. Praktik ini tidak etis dan dapat merusak reputasi seluruh industri riset. 3. Hubungan terbuka dengan pihak-pihak berkepentingan, open relationship with interested parties. Jika hasil penelitian akan dipublikasikan, klien harus memastikan bahwa laporan tidak disunting secara menyesatkan. Transparansi penting agar publik memahami konteks hasil penelitian dengan benar. 4. Advocacy research. Ini adalah riset yang dilakukan untuk membela atau mendukung klien tertentu, seperti dalam kasus hukum atau kampanye kebijakan. Walaupun sah dilakukan, advocacy research harus tetap mengikuti standar ilmiah dan tidak boleh memutarbalikkan fakta demi kepentingan sponsor. Misalnya, lembaga riset yang dipekerjakan untuk membuktikan keamanan suatu produk harus melaporkan hasil yang jujur, meskipun hasilnya negatif. Dalam konteks Indonesia, dilema etika ini juga sering muncul. Contohnya dalam riset politik, survei elektabilitas, atau penelitian CSR. Ada lembaga survei yang hasilnya selalu berpihak pada pihak yang membayar, atau laporan CSR yang hanya menonjolkan sisi positif tanpa menyinggung dampak negatif terhadap masyarakat. Praktik seperti itu melemahkan kepercayaan publik terhadap riset sebagai alat pengambil keputusan berbasis data. Maka, klien dan sponsor riset juga memiliki hak dan kewajiban etis. Hak menerima laporan yang jujur, tepat waktu, dan relevan. Kewajiban menghormati independensi peneliti dan menggunakan hasil riset secara bertanggung jawab. Pesan moral dari slide ini adalah open quote. Etika riset bukan hanya tanggung jawab peneliti, tetapi juga tanggung jawab pihak yang memanfaatkannya. Close quote. Jika kedua pihak menjaga integritas, riset akan menjadi alat yang kuat untuk membangun kepercayaan, bukan sekadar pembenaran kebijakan. Sebagai penutup bab ini, kita sampai pada tema yang menjadi inti dari seluruh pembahasan etika riset, yaitu ethical treatment of research participants, atau perlakuan etis terhadap partisipan penelitian. Zygmunt menekankan bahwa moral standards atau standar moral adalah prinsip yang mencerminkan keyakinan kita tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam konteks penelitian. Setiap peneliti pasti akan menghadapi ethical dilemma, yaitu situasi di mana semua pilihan tampak memiliki konsekuensi moral. Tidak ada jawaban yang sepenuhnya benar atau salah. Kunci dari ethical treatment adalah bagaimana peneliti menghormati hak, martabat, dan kesejahteraan setiap individu yang terlibat dalam riset, bukan hanya demi kepatuhan hukum, tetapi karena itu adalah bagian dari tanggung jawab ilmiah dan kemanusiaan. Dalam praktiknya, ada beberapa prinsip dasar yang harus selalu dipegang oleh setiap peneliti. 1. Transparansi dan kejujuran. Responden berhak mengetahui tujuan riset dan bagaimana data mereka akan digunakan. Tidak boleh ada manipulasi atau penyembunyian informasi yang dapat merugikan partisipan. 2. Perlindungan dari bahaya. Peneliti harus memastikan tidak ada risiko fisik, emosional, atau sosial yang menimpa partisipan akibat keterlibatan mereka dalam penelitian. Jika topiknya sensitif, peneliti wajib menyiapkan dukungan psikologis atau opsi untuk berhenti kapan saja. 3. Kerahasiaan dan privasi. Informasi pribadi responden harus dijaga dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Dalam konteks riset digital, hal ini mencakup perlindungan data daring, enkripsi, dan izin tertulis, consent. 4. Keadilan dan rasa hormat. Setiap responden harus diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan usia, gender, latar belakang sosial, atau pandangan pribadi. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini semakin diperkuat oleh keberadaan Komisi Etik Penelitian di universitas dan lembaga riset nasional seperti BRIN. Sebelum penelitian dilakukan, proposal riset biasanya harus memperoleh ethical clearance, terutama jika melibatkan manusia, anak-anak, atau data sensitif. Sebagai contoh, riset perilaku konsumen yang dilakukan universitas atau perusahaan kini wajib menjelaskan prosedur perlindungan privasi dan hak partisipan dalam informed consent form.
Jadi kesimpulan dari seluruh bab ini adalah, open quote, riset bisnis yang baik bukan hanya riset yang benar secara metodologis, tetapi juga benar secara moral. Close quote. Perlakuan etis terhadap partisipan bukan sekadar formalitas. Itu adalah wujud nyata dari integritas peneliti, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Slide ini membahas topik lanjutan dari hak privasi peserta riset, yaitu privacy on the internet, privasi di dunia maya. Isu ini menjadi sangat penting karena semakin banyak riset bisnis yang dilakukan secara daring, baik melalui media sosial, website, e-commerce, maupun aplikasi seluler. Zygmunt menyoroti bahwa privasi di internet adalah area abu-abu yang terus menjadi perdebatan. Banyak peneliti berpendapat bahwa mereka tidak perlu mengetahui identitas pribadi pengguna, misalnya nama atau alamat, tetapi mereka tetap ingin tahu karakteristik anonim seperti demografi, kebiasaan belanja, atau pola penggunaan produk. Masalahnya muncul ketika batas antara data anonim dan data pribadi menjadi kabur. Sebagai contoh, dalam riset digital, seorang peneliti mungkin hanya ingin tahu berapa banyak pengguna yang mengklik iklan tertentu. Namun, dengan teknologi pelacakan seperti cookies dan data profiling, informasi yang terkumpul bisa berkembang menjadi identitas digital lengkap, termasuk lokasi, minat, dan bahkan kebiasaan konsumsi seseorang. Inilah yang menimbulkan tantangan etis besar dalam riset online. Zygmunt menegaskan bahwa, open quote, peneliti tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin dari konsumen yang memberikannya. Close quote. Dengan kata lain, setiap bentuk penguas dilakukan dengan prinsip izin, transparansi, dan keamanan. Dalam konteks Indonesia, isu ini juga relevan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP. Peneliti dan perusahaan riset wajib menjelaskan bagaimana data pengguna akan digunakan dan memberikan pilihan bagi responden untuk menolak atau menarik izin mereka kapan saja. Selain itu, jika data disimpan secara daring, harus ada mekanisme keamanan untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Contoh sederhana, survei pelanggan yang dilakukan melalui media sosial harus mencantumkan pernyataan privasi. Aplikasi riset daring harus memberikan opsi setuju, tidak setuju, yang jelas sebelum pengguna melanjutkan. Jadi kesimpulannya, privasi di internet bukan hanya persoalan teknologi, tetapi persoalan kepercayaan. Peneliti yang menjaga privasi dengan jujur dan terbuka akan memperoleh data yang lebih valid karena responden merasa aman dan dihargai. Open quote, etika digital bukan sekadar tentang menghindari pelanggaran, tetapi tentang membangun kepercayaan antara peneliti dan masyarakat di dunia maya. Bab ini bukan hanya membahas metode dan struktur organisasi riset, tetapi juga menyoroti dimensi manusia dan etika dalam proses penelitian bisnis. Pertama, kita memahami bahwa penelitian bisnis tidak bisa dilepaskan dari manusia, baik peneliti, manajemen, maupun responden. Keberhasilan riset tidak hanya ditentukan oleh metodologi yang kuat, tetapi juga oleh bagaimana manusia di dalamnya berinteraksi, berkomunikasi, dan saling menghormati. Kedua, kita melihat bahwa konflik antara manajemen dan peneliti sering muncul karena perbedaan tujuan dan cara pandang. Manajemen menginginkan keputusan cepat dan praktis, sedangkan peneliti fokus pada validitas data dan prosedur ilmiah. Solusinya adalah komunikasi dua arah yang terbuka dan kolaborasi sejak tahap awal penelitian. Ketiga, bab ini menekan pentingnya etika penelitian. Etika bukan sekadar aturan formal, tetapi merupakan refleksi moral tentang apa yang benar dan apa yang salah dalam penelitian. Zygmunt menjelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam riset memiliki hak dan kewajiban moral. Peneliti harus menjaga objektivitas dan integritas. Klien atau sponsor harus menggunakan hasil riset secara jujur. Responden berhak atas privasi dan perlindungan dari bahaya. Kita juga telah membahas isu-isu etika kontemporer, seperti privasi di internet, pengumpulan data digital, dan potensi penyalahgunaan riset untuk kepentingan tertentu, advocacy research, dan push polls. Semua ini menegaskan bahwa riset di era modern harus mengutamakan kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap hak individu. Terakhir, kita diingatkan bahwa tujuan utama riset adalah menemukan kebenaran, bukan membenarkan kepentingan. Dalam dunia bisnis yang serba cepat dan kompetitif, integritas peneliti adalah hal yang paling berharga.
Open quote, etika dan profesionalisme bukan beban tambahan dalam riset, tetapi fondasi dari kepercayaan ilmiah. Close quote. Jadi, jika kita ingin menjadi peneliti atau manajer riset yang unggul, kita tidak hanya perlu menguasai teknik analisis, tetapi juga memiliki hati nurani dan tanggung jawab sosial. Itulah makna sejati dari the human side of business research.